hati itu adalah tunduk patuh terhadap ketetapan, perintah, aturan, hukum-hukum Tuhan. Anda akui atau tidak? Anda akui atau tidak? Yang kita patuhi itu berkaitan juga di situ, tapi itu yang berkaitan yang saya bilang tadinya itu, kalau kita mengakui adalah perintah Allah dan firman Tuhan tersebut adalah melakukan yang terbaik, melakukan yang benar dan yang menyenangkan hati manusia, karena manusia ini adalah ciptaan Allah. Oh, jadi yang mau disenangkan di sini manusianya, bukan Tuhannya. Yang serupa dengan Allah, tidak ada manusia yang serupa. Jadi yang mau disenangkan ini manusia, bukan Tuhannya. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Nah sekarang, ketika Tuhan memerintahkan sunat hati itu artinya apa? Tunduk terhadap perintah-perintah Tuhan. Nah, tapi perintah Tuhan itu apa? Perintah Tuhan ya salah satunya bersunat, Pak. Apa perintah Tuhan itu menjadi salah satunya bersunat. Nah, yang disunat itu yang bilang tadi, yang disunat itu apa? Kulit atau tubuh kita itu yang disunat? Yang diperintahkan Abraham bersunat itu keturunannya turun-temurun apanya? Hatinya yang mau dipotong. Bukan dipotong. Bukan yang dipotong, itu yang saya bilang tadinya, firman Tuhan ini adalah perumpamaan. Loh kok perumpamaan, nenekmu kiper, enak kali kau katakan perumpamaan. Perumpamaan semua yang perumpamaan itu. Firman Tuhan. Orang biasa jangan kelihatan kayak luar biasa, Pak, kalau cuma modal cuap-cuap. Sadari diri Anda sebagai orang biasa. Dengarkan. Tuhan datang memberikan perintah di dalam Keluaran, Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan Taurat dengan perbuatan. Jadi bukan perumpamaan. Kalau Anda disuruh potong helmnya, potong. Itu di ajaran kami itu, Pak. Kalau di ajaran kami di Kristen ya, itu arti daripada sunatan. Jadi itu berarti Pak, saudaraku manusia biasa, berarti Anda menyelisih perintah Tuhan. Kristen berarti membantah perintah Tuhan. Perintah Tuhannya, potong helmmu dan bunuh siapapun yang tidak menepati perjanjian kekalku. Kejadian 17 nomor 7. Ayo. Mana ada itu istilah dibunuh-bunuh. Yang dibunuh itu adalah kita bunuh semua. Orang biasa kok sok jagoan. Iya. Kejadian 17 nomor 7, coba Anda baca. Semua roh-roh yang roh. Kenapa jadi roh-roh yang disalahkan, Pak? Ya memang bukan itu. Kejadian 17, Kejadian 17 nomor 14, coba Anda baca. Ya baca sendirilah. Oh iya, saya tahu. Saya lupa kalau Anda orang biasa. Iya ya. Jadi gini. Kejadian 17. Kejadian 17 nomor 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki, yang tidak dikerat kulit kelaminnya, maka orang itu harus dilenyapkan. Dilenyapkan, Pak. Harus dilenyapkan. Bagaimana caranya manusia dilenyapkan di atas muka bumi? Saya tanya dulu, bagaimana caranya orang dilenyapkan di atas muka bumi? Dikarungin, ditenggelamkan ke laut atau gimana? Ini yang disenyapkan ini ya. Memang orang yang tidak disunat itu ya memang dibunuh dan dibinasakan. Tidak dibunuh. Pandainya Bapak ini. Dilenyapkan ya. Dilenyapkan. Dilenyapkan itu istilahnya yang tidak disunat itu dilenyapkan. Itu hati yang kotor, hati yang tidak baik itu dilenyapkan itu. Nenekmu kiper, Pak. Aduh, Bapak inilah banyak cerita. Jadi firman Tuhan itu makanya saya bilang kan Alkitab itu tidak gampang untuk dipahami.
Hanya orang-orang Kristen yang bisa memahami. Kalau orang lain di selain orang Kristen tidak bisa memahami arti daripada makna dan firman Tuhan. Jadi Pak, jadi waktu Abraham itu betul-betul disunat Itu kelaminnya itu apa itu Pak? Tidak disunat, hanya sunat rohani Itu Abraham. Sunat rohani. Itu yang saya bilang, itu yang saya bilang tadinya itu adalah hanya perumpamaan. Jadi makanya kalau di firman Tuhan ini, di Alkitab ini hanya bisa menebak apa arti dan makna daripada kalimat-kalimat dan kata-kata tersebut. Luar biasa, luar Gitu. biasa. Pak, Bapak, Yesus di dalam Lukas 2 itu dipotong beneran kulupnya atau itu hanya perumpamaan? Itu kan cuman gambaran. Maksudnya- di gambaran maksudnya ini artinya dilihat orang semua disunat kulitnya, iya kan? Itu Tapi disunat arti betulan dari- atau dengar. Itu disunat betulan atau canda-candaan? Nah, tapi Disunat betulan atau setelah disunat kulit, makanya dibilang ini semua perumpamaan. Makanya firman Tuhan itu adalah perumpamaan semuanya. Karena itu saya bilang tadinya, karena Allah ini ya menciptakan manusia itu adalah yang serupa dengannya. Habis ini Bapak, saran saya habis ini Bapak ambil semen. Iya, itu semuanya Ambil kok. semen 1 sendok, coba Jadi diaduk, habis itu minum. Tidak ada yang Mungkin namanya dengan begitu agama Anda ini, bisa agama berfungsi itu. dengan baik. Jadi manusia ini semuanya La haula sama. wala quwata Karena illa yang namanya manusia itu serupa dengan Allah. Serupa Sudah dengan separa pikiran ini Allah. Ya. penyembah dewa Molok Bagaimana sudah separa ini kebenaran kesesatan. Tuhan, ya itu yang kita Pak, lakukan. Kebaikan Tuhan itu yang kita lakukan. Pak, boleh saya bacakan Amsal 3 nomor 5, Pak? Boleh saya bacakan? Boleh, silakan. Oke. Di Amsal 3 nomor 5 jelas dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada asumsimu sendiri, Pak. Ini dalil Amsal 3 nomor 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian di sini artinya apa? Bainah itu apa? Apa maknamu sendiri, pengertianmu sendiri, penjelasanmu sendiri, pengetahuanmu sendiri. Jangan, Pak. Ya. Jangan Bapak berasumsi. Benar, Anda dari benar. tadi berasumsi terus. Yesus Benar, apakah saya disunat? jawab. Disunat. Apakah itu sunat betulan? Anda katakan itu hanya bayangan. Ini asumsi apa yang Anda bawa ini? Abraham disunat tapi itu hanya bayangan. Oh, Bapak. Gak boleh Itu- Pak asumsi, gak itu, boleh Pak, asumsi. Biar saya kasih tahu ya, arti sunatan itu adalah baptisan, dibaptis dia, disucikan. Nenekmu kita. Itu dia. Gak apa- Bukan barangnya yang disucikan, tapi seluruh jiwa raganya. Itu yang disucikan. wala- Itu namanya yang dibilang La tadinya itu adalah Oke, arti dari baptisan. Oke. Baik, Itu. Pak. Begini, Pak. Oh, Begini. oke. Yuk, di dalam kitab Yosua 22 nomor 5 jelas sekali diterangkan begini, Pak. Saya bacakan ya, Pak ya. Ingatlah. Lakukanlah dengan sangat setiap perintah hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Apakah orang yang tidak melakukan hukum yang diperintahkan oleh Musa ini boleh dikatakan sebagai orang yang suci? Itu yang melanggar itu hukum Taurat yang ke-10. Kenapa Memang lari itu yang adalah- ke-10, Pak? Aduh. Iya, memang itu hukum Taurat kok. Pak, Yesus mengatakan di dalam Matius 5, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Sekarang ini Yosua 22. Lakukanlah dengan sangat setiap perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Apakah kemudian apakah kemudian ketika Anda tidak mempraktekkan hukum yang diperintahkan Musa termasuk sunat, Anda boleh dikatakan suci? Begini. Gini ya. Asumsi lagi. Iya. Begini ya. Ya lanjutlah kalau Semua asumsi. semua hukum Taurat itu, Alkitab itu, baik juga di Al-Qur'an yang kurasa itu ya. Ya. Semua orang pasti orang bersalah. Semua orang juga berdosa. Tapi makanya ada perjanjian lama dengan perjanjian baru. Siapa Makanya yang Yesus- mengatakan? makanya- Pak. sebentar dulu. Siapa Makanya yang Yesus mengatakan? datang- Siapa yang Yesus datang ke mengatakan? dunia ini agar semua orang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dengan Itu. cara apa? Makanya Dengan ada cara baptisan. apa? Makanya Dengan cara ada apa, Pak? baptisan.
Nah, setelah Yesus baru ada baptisan, dihapus semua, disucikan. Karena tidak ada semua orang yang bisa dapat melakukan perintah-perintah Allah yang Bagaimana melakukan mungkin kemudian Bapak dibaptis dalam nama bapaknya Abraham, Itu dia. sementara Anda tidak melakukan perintahnya, Pak? Ya. Kita Kita melakukan perintahnya, melakukan catatan Perintahnya. Pasiennya Ya, masih ini dilanjut yang ini karena pasien ini kita ya. banyak sekali yang Gini ya, antri. tanda-tandanya Ya, orang Pak. yang melakukan Terakhir. yang melakukan Oke, perintah Tuhan Pak, adalah dengar. tanda-tandanya itu adalah dari sifat dan perilaku. Dikasih dan resep perbuatan saja Bang kita. Zuma. Ya, jadi Dikasih Pak, resep. Bapak, ini saya kasih resep ya Pak. Di dalam Yosua Oke. 22 nomor 5, lakukanlah dengan setiap perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, hidup mengikuti perintahnya, hidup terpaut padanya, hidup berbakti kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Itu Benar. baru bisa selamat. Kalau Anda tidak mengikuti ketetapannya, tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, Anda hanya bermimpi, Anda hanya berhalusinasi. Oke, kuncinya Lanjut. kuncinya di sini Pak dari Pak Tema, Kuncinya Pak Tema, apa? izin Pak Kunci. Tema, Nggak ada, Pak Tema. nggak ada Biasa. kunci, nggak ada Oh, sorry, kunci. Pak Tema, Sedikit Pak Tema, mohon aja. maaf. Suster Ajaran Rifa ingin dogma bicara. gereja tidak Suster laku Rifa di mau sini. bicara. Jadi pasien kita sangat banyak sekali di bawah. Sudah ada sekitar 250 orang yang antri. Jadi Pak Tema kita tidak mau buang-buang waktu karena dokter-dokter kita ini punya Oke, banyak urusan. satu Pak lagi Tema. pembahasan itu hanya satu aja. Ini Oke. Ya nanti tolong diminum obatnya 3 kali sehari ya. Silakan Ya, Pak Tema. boleh. Silakan Ya. Dokter Zuma. Gini, kalau kita mengasihi Allah, bagaimana cara kita untuk mengasihi Allah itu adalah harus kita mengasihi sesama juga kita manusia. Ya, itu dia. Kalau Jadi Anda kalau dengarkan kalau Pak, kita dengar tidak Pak, mengasihi sesama manusia, Bapak, berarti sama aja artinya tidak mengasihi Allah. Bapak, kalau Anda mengasihi istri Itu dan jangan orang lain dulu, istri dan anak-anak Anda dulu. Kalau Anda Nah. mengasihi anak istri Anda akan mengajarkan mereka untuk taat kepada hukum Taurat. Selesai, udah Nah, selesai. Jadi hanya Udah. istri sama anak. Orang lain boleh kita Jangan ke orang lain dulu, ke anak aja dulu. Kalau Anda Ya sudah sudah pasti kok. Memang sudah pasti kalau keluarga itu memang kita kasihi. apakah Anda memerintahkan Sudah jelas anak kok. Anda untuk bersunat? Nah, ya diajari untuk Apakah bersunat. mereka bersunat sementara bapaknya enggak? bersunat? Bapak kok. Bapak sendiri Iya, bersunat? Makanya kalau Saya tanya sana, saya tanya. kalau di keluarga Bapak saya sendiri sudah bersunat? semua. Kenapa saya bilang sudah disunat hatinya, sudah disunat Nenek pikirannya. Mukiper udah Makanya dia turunin. berbuat baik. Turunin. Nanti Bapak Oke. masuk ke surga rohani aja ya. Nggak usah ke Pak, surga Iya, yang sudah nyata. kalau aku tolong sudah diminum jelas, obatnya masuk 3 kali surga. sehari ya. Ya, udah, Semoga udah. lekas sembuh. Baik, kita masih banyak punya pasien lainnya dan saya harap pasien-pasien di sini jangan memaksakan kalau kalau kalian tidak bisa sembuh. Kami hanya berikhtiar. Kesembuhan hanya datang dari Allah. Baik, silakan pasien selanjutnya. Halo Rich Mitchell, apa kendala permasalahan yang Anda miliki? Silakan konsultasikan. Ada 3 dokter yang praktik pada siang kali ini. Ada Dokter Zuma, Dokter Ali, dan Dokter Wafi. Ya, Silakan. Dinda Wafi dan juga Bang Ali, minta tolong Dinda, saya 10 menit di sini udah Ya, azan. tolong dokter yang lain jangan malas-malasan ya. Kalian nanti saya potong gaji nanti. Silakan Siapa dilanjut, saya tetap monitor, saya ibadah dulu sebentar. Oke, silakan Rich Mitchell dikonsultasikan penyakit dalam atau penyakit luar Anda kepada dokter kita yang sedang praktik. Ada dokter Bang Ali, dokter Bang Zuma, dan dokter Wafi. Tapi dokter Zuma sedang Artinya- beribadah. Bang Zuma ini tipe dokter THT dia unik. Bagian yang budek-budek sama ngeyel-ngeyel. Baik, silakan. Kita sapa dulu Thomas. Anda adalah Muslim atau non Muslim? Dari nama Christianable banget sih, Thomas. Muslim dan Muslim? Jangan takut-takut bertanya di klinik kita karena dokter kita adalah dokter yang sudah profesional. Thomas, tidak akan ada malpraktek di sini. Thomas, halo. Halo. Oke, silakan. Siapa dulu? Sorry, Anda antrian yang kedua ya. Sebelumnya ada Rich Michelle. Silakan Rich Michelle. Halo, Bacanya selamat gimana siang. namanya itu? Rich Michelle. Ya, jangan diperkosa tuh nama tuh. Apa jadinya Rich Michelle? Silakan Rich Michelle. Biasa aja. Oke Rich,
Silakan dikonsultasikan apa ya keluhan-keluhan Anda baik luar dan dalam, silakan kepada Dokter Ali atau Dokter Wafi. Ini dokter apa ini, saya nggak paham kata-katanya. Dokter Iya, apa ustadz dokter atau jiwa, apa ini? dokter jiwa dan dokter rohani. Silakan, Rich Oh, Michelle. kalau dokter gila berarti yang nonton orang gila semua ini. Masa Kalau dokter? Ustadz Ali bukan Uni, bukan dokter anu, beliau Dokter- khusus sunat hati. Oke, dokter sunat hati. Silakan Rich Michelle. Jikalau Anda ingin membahas tentang teknis dan sarkas di sini, saya rasa buang-buang waktu. Silakan masuk ke ranah konsultasi saja. Silakan. Ada yang ditanyakan? Boleh nggak kalau saya bertanya tentang Al-Quran ini? Monggo, akan sangat senang sekali hati kita karena kita memang adalah dokter rohani. Silakan. Oke, jadi saya mau coba bertanya. Kemarin saya ada beberapa room yang saya masuk, tapi jawabannya belum tepat. Saya dapat maksudnya belum memuaskan lah, artinya kayak gitu. Pertanyaan saya yang pertama, sesuai perdebatan-perdebatan yang ada di ini ya, saya nonton di Buya ya, Buya Sakir ya, kalau nggak salah ya. Apakah benar di Siapa itu dalam Buya Sakir? itu Ustaz kalau nggak kiai ya? Jangan dibaca Jer, Syakur. Oh, Sakur ya, iya Sakur. Pak tadi nama saya aja di pelintir, saya nggak masalah. Itu ya, Buya itu ya. Apakah benar sesuai dengan pernyataannya beliau di dalam Ka'bah itu ada gambar Maria yang menggendong Yesus? Itu aja dulu. Silakan dokter yang berpraktek, jangan malas-malasan ya. Nanti gaji saya potong. Ustadz Ali, betul Ustadz Ali, bagian sunat hati nih Mas Ustadz Ali. Banali, dokter Banali, monitor. Dokter Banali, oke. Diganti dulu, Ustadz Wafi dulu. Wah, ini malas-malasan dokter satu ini ya. Aslinya saya bagian dokter hewan, khusus domba gitu, tapi tidak apa-apa lah. Jadi kalau Mana nih? ditanyakan di Mekah, Mas Rich ya, di Mekah apakah ada gambar itu hoax, bohong. Kita bisa buktikan sekarang ada apa enggak, hoax, bohong itu. Itu jawabannya, Mas Rich. Oke, jadi mungkin saya mungkin dipertunjukkan hoaxnya karena itu saya terus terang ya, saya belajar juga sih, cuman belum terlalu paham. Jadi mungkin teman-teman yang Islam di sini juga berikan jawaban yang tepat karena takutnya saya salah mendengar di YouTube terus saya menjadi asumsi nanti yang melebar kemana-mana. Pokoknya tolonglah diberikan hoaxnya, apa ada apa namanya itu di istilahnya di dalil atau apa itu loh. Nggak butuh dalil itu, tinggal ke sana aja lihat dalamnya gitu. Apa yang mau Konten ya. disampaikan dalil? konten pembodohan, konten apa, konten nggak jelas ini. Waduh, pasien kita tolong ditangani. Oke, saya Pasien baru kita kembali ke nggak Jadi gadget nih. itu hoax ya Bang ya. Saya baru kembali ke gadget. Ustadz Wafi, saya buka layar ya. Mungkin ini maksud dia, gambar ini mungkin ya. Nah, Iya, ini karena bagian saya sunat dengar hati di seharusnya. pernyataan-pernyataan di media sosial itu kan kayak gitu. Takutnya kan kalau memang itu salah, kita biar tidak berasumsi lebih jauh. Gambar ini bro ya. Iya, bisa jadi itu yang ditunjukkan Oh, gitu. oke. Oh, ini ya gambar ini. Ih, Karena, masa Bunda Maria sama Yesus sejelek itu, bro? Ya, urusannya mereka mau jelek ataupun bagus, saya nggak menghina atau apa. Karena kita juga Kayak ya, wewe saya nggak gombel pernah- itu, bro, sama aja langkung, bro. Nggak mungkin lah. Bunda Maria ini cantik loh. Jadi gini, ini banyak kesalahpahaman. Gambar ini adalah gambar yang terdapat dalam Hagia Sophia di Istanbul, di Konstantinopel. Itu gereja ortodoks yang takluk dalam penaklukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini ya. Setelah gereja Konstantinopel ini takluk, lalu dijadikan masjid oleh Kesultanan Turki Utsmani. Sampai sekarang ini adalah masjid dan masih ada beberapa gambar tetapi telah disamarkan. Namun karena beberapa peristiwa sejarah terjadi gempa bumi misalnya ataupun erosi dinding, jadi gambar lamanya kembali muncul. Jadi beberapa orang salah
melihat seakan-akan ketika ada Allah, ada kata Muhammad, mereka kirain ini gambar dalam Ka'bah. Tapi ini adalah dari sebuah gereja Konstantinopel, Bizantium Timur, yang telah ditaklukkan oleh Islam dan sekarang menjadi masjid, bukan dalam Ka'bah, bro. Jadi banyak salah persepsi ketika dilihat ada gambar Yesus ataupun Bunda Maria beriringan dengan beberapa kaligrafi Arab tulisan Asmaullah atau nama Nabi Muhammad. Jadi ada beberapa framing seakan-akan ini dalam Ka'bah, bukan. Ini di Hagia Sophia, ada di Istanbul. Main-main ke sana. Letaknya sebelah mana bang gambarnya? Coba kasih tahu deh. Ada. Udah pernah ke Istanbul belum? Pernah ke Turki belum? Abang udah pernah? Sudah pernah ke sana, tapi saya Kenapa nggak nggak dipoto pernah sekalian lihat bang? itu. Nggak, kalau abang udah pernah, dipoto sekalian. Jadi orang sini Iya. jadi tahu. Ada. Saya tinggal di sana Gitu. lama. Ya, coba tunjukin fotonya. Abang foto di dalam Ih, kamu minta-minta foto orang buat apa? Kok foto-foto dokter kamu minta? Kamu jangan Iya. gitulah, privacy orang ini. Enggak, nggak perlu. Pokoknya untuk membuktikan Iya. itu bukan hoax. Jadi Loh, membawa kamu hoax datang dengan aja lah ke data sana gitu. kalau kamu gini loh, Bre, kita sini dokter, kita memberikan Ngerti. Kalau Nggak kalau diagnosa. dokter memberi alasan dengan asumsi, Kok asumsi? Buat Itu udah apa? foto Oke. jelas itu. Hmm. Nggak ada isinya. Mas- Untungnya saya lupa kalau waktu saat sampai ke ini sana di- dulu foto ya. ini fotonya nih, ini fotonya di ruangan ini baru. Michael, di sini ada 2 Michael ya. Tolong di Saja, sini saja, Anda. saja, biar nanti. Ya oke, Michael, tolong Anda bertanya saja karena ini adalah klinik akal sehat. Jangan tantrum. Kita punya dokter anestesi. Ada yang bawa obat ini nggak? Bius nggak? Tolong dong. Silakan Michael. Oke, jadi kemarin saya dengarnya itu beliau ada membawa hadis gitu loh. Berarti Ini, bro, memang bro. hadis kita tidak 100% untuk mempercayakan hadis yang dibaca sama Buya Sakur itu ya. Kalau Ini memang gambar itu benar hoax gambar ya. Bunda Maria dengan Yesus baby. Tapi ini bukan di dalam Ka'bah, ini di Kubah Hagia Sophia. Hagia Sophia itu adanya di Istanbul dan dulu memang Ka'bah itu adalah itu gereja. bentuknya kotak, bukan blunder kayak gitu. Nah, Iya. maksud saya begini, Blunder. ini kan fakta sejarah ya. Kita fakta sejarah mungkin saja memang ada di situ dan juga mungkin memang ada di dalam Ka'bah itu. Kalau Mana Nggak ada faktanya? dalam Ka'bah. itu, Se- makanya Wah, yang pengen gila saya kamu. tahu berarti kita nggak percaya sama hadis yang dibacakan sama Buya Hadis itu apa? tadi ya. Hadis apa? Dia ada Itu bicara saya hadis lupa. itu loh. Wah, ini Hadisnya. Udah Buya pasien- Sakur itu pasien udah datang. bicara hadis. Dia cuma cerita itu, makanya nonton YouTube itu sambil disimak, dicatat gitu loh. Oke, silakan Oke. dokter disiapkan resepnya. Diagnosa sudah selesai, silakan resepnya. Terus saya mau bertanya lagi, boleh nggak ya? Silakan, masih boleh. Pertanyaan yang anu lah, tidak usah nanya gambar-gambar lah, nanya apa Pertanyaan gitu. yang sulit gitu ya, Bukan, tolong artinya pertanyaannya begini, sulit. di satu sisi kan saya tidak pernah menjelekan agama manapun. Saya kepingin belajar dan cari tahu karena takut salah ngomong nanti kan nggak bagus juga. Kayak tadi kayak Bang Suma itu kan dikatakan kita orang Kristen ini kan menjembata apa tadi dewa apa tadi kata Bang Suma itu Dewa Molok. Dewa Molok. Saya juga nggak tahu itu dewa Molok Iya, gimana. karena cuman Dewa Molok yang menginginkan darah manusia. Oh memang ada ya. Ada. Nah, itulah asumsi Bang Suma karena itu kita punya keimanan janganlah beritakan kayak gitu itu nggak bagus Dewa lah, Molok nggak itu Islam menyukai darah manusia, pengorbanan anak manusia. Nah, Tuhan kamu sama, menyukai persembahan manusia juga. enggak lah. Buktinya yang dikorbankan buat dosa kalian anak manusia atau anak apa? Itu teman-teman di Islam ini kan ya karena mungkin ada kebencian akhirnya Oke, silakan Dalam kamu persepsi- konsultasi kepada dokter-dokter yang sedang praktik. Saya hanya Iya. suster di sini mengarahkan saja. Karena di sini adalah tempat kalian bertanya, jangan curhat. ini bukan curhat. Saya kan tadi bertanya toh. Makanya tadi saya bertanya itu tadi yang saya info. Terus pertanyaan saya sekarang mengenai poligami kalau boleh. Boleh. Itu spesialnya itu ada Ustadz Wafi, Dokter Wafi ya. Silakan Iya, tanya iya, poligami karena- sepuasnya kepada beliau.
Tolong mungkin saya minta penjelasan tentang poligami. Ini kan seperti yang kita ketahui sekarang ini kan banyak sekali perdebatan-perdebatan poligami. Apakah memang itu diperbolehkan di dalam Islam? Ya silakan Dokter Rawafi untuk menjelaskan tentang poligami ini. Ustaz Ali, yang jomblo diem dulu ya. Yang poligami dulu jawab ya. Monggo, monggo ya. Jadi gini, poligami itu hukumnya boleh. Boleh itu bahasa Arabnya jais. Tidak sunnah, tidak makruh, tidak wajib. Boleh. Seperti apa contohnya? Seperti makan. Makan itu hukumnya boleh, kan begitu. Jadi poligami itu boleh. Dan ayat yang sangat jelas menerangkan tentang poligami dan wajib satu kalau takut tidak adil itu hanya ada di Islam. Di Itu di Kristen dalam, tidak ada. sorry Bang, itu di hadis apa di dalam Al-Quran? Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Fangkihu nikahilah ma wanita toba yang baik lakum untuk kalian semua. Masna 2, wasulasa atau 3, waruba atau 4. Tetapi wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut gak adil, fawahidah, maka cukup beristri satu saja. Gitu saudara yang terkasih, semoga Anda dijamah oleh Tuhan. Oke, terus kemudian lanjutannya Bang ya. Kalau memang itu ada di dalam Al-Quran ya, diperbolehkan berpoligami. Artinya kalau seperti yang kita ketahui, saya boleh tanya saja, saya nggak tahu benar apa nggak. Boleh nggak saya tanya berapa sih istrinya Nabi Muhammad? Istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku kathah banyak Mas, Banyak banyak. ya. Aish, iya, Nah, lebih dari 4. itu Bang, apakah benar itu Nabi Muhammad benar apa salah? Biar saya tidak salah memahami, biar bukan saya mau ini ya. Apakah benar beliau menikah yang umur 9 tahun itu? Benar apa salah itu? Iya Bang, iya Oh, benar ya. betul. Kenapa rupanya? Oh, enggak masalah. Cuma saya mau memastikan saja karena itu kan saya dengar di YouTube. Kalau dari Nggih. dokter-dokter ini memang menyatakan iya, saya terima kasih banget. Berarti itu memang benar. Iya. Di Oke ya. Bible Ishak menikahi Rifqah aja umur 3 tahun loh. Iya, di Kejadian itu ada ayatnya. Oke ya. Jadi itu saja pertanyaan saya sementara. Terus mungkin dilanjut sama Mas Michael dulu. Bang, Nah, semuanya masih kalau istirahat boleh ya, ini ya? saya bertanya, Mas, kalau boleh Monggo. saya bertanya balik, kira-kira di Bible ada nggak sih aturan menikah itu harus umur berapa? Ada nggak? Nggak ada sih. Cuman kan kalau Nggak kita ada. di dalam itu kan mungkin budaya atau sejarah dulu ya. Kalau mungkin sekarang kayak di Indonesia kan mungkin kayak poligami dulu kan sempat tidak diperbolehkan. Cuman karena memang para ulama ini sepakat untuk ya diperbolehkan mungkin ya, makanya terjadi sampai sekarang poligami. Masya Allah. Jadi kalau nggak ada ketentuan umur, baru lahir langsung nikah, nggak apa-apa toh? Bebas kok, tergantung ya toh. Kan tadi udah dibilang tuh. Alhamdulillah bebas. Iya. Kan tadi udah dibilang kalau memang adil ya monggo, kalau merasa tidak mampu ya nggak usah, kan gitu aja beres toh. Iya. Pertanyaannya itu kan nggak ada ketentuan umur di dalam Bible. Kalau di Ya. Islam kan lengkap tuh, ada rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, batal-batalnya, umurnya harus balik itu umur berapa, haid umur berapa. Nah, di Bible kan nggak ada ketentuan umur, berarti langsung baru lahir langsung nikah boleh Itu toh? mungkin terkadang gini Bang, perbedaan kitab-kitab ini memang penjelasannya kan beda-beda ya. Contoh kayak cerita di dalam Kejadian saja isinya berbeda walaupun isi ceritanya hampir sama tuh. Isi cerita Kejadian waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nama buahnya aja berbeda. Buah kuldi kalau di Islam ya. Kali kita berbeda.
Buah Padahal duren. ceritanya hampir sama itu kan. Mm-mm. Sama juga kayak cerita Kain dan Habel itu, kalau di Kristen mereka saling berbunuh saudara itu perampasan tanah. Kalau di Islam mungkin masalah perempuan. Jadi kita juga bingung nih sama kitab-kitab ini. Saya nggak mau framing saya kitab saya yang paling benar atau kitab Islam yang paling benar. Wafi, Jadi saya cuma mau Dokter Wafi, belajar. Dokter Wafi, Ya. boleh saya tambahkan bagaimana dalam literasi Yahudi tentang pernikahan anak-anak? Oh oke, monggo Ustaz Boleh, Ali, boleh. meskipun Monggo, jomblo, monggo bagi saya yang poligami tak izinin. Selagi masih sanggup, ajar Bang, nggak masalah Eh, kok. jadi Cuma saya bertanya aja. tolong Dokter Rifa dipindahkan dulu itu mengganggu monitor kita sepertinya. Jadi ini Gimana suster ini kok ganggu dokter ini? Tulisannya dulu. baik Suster ngesot. Bro Michael, coba kita baca sama-sama ya. Pernah dengar istilah katana nggak, Bro Michael? Oh Ketana. iya, Ketana itu artinya adalah little one atau anak kecil, yang artinya adalah any girl, anak kecil perempuan between the age of 3 years, yang berumur dari 3 tahun sampai 12 tahun adalah umur yang dibenarkan untuk menikah dalam tradisi Yahudi, Judaism. Bahkan anak perempuan di usia tersebut adalah merupakan properti sang ayah, berada dalam otoritas sang ayah penuh. itu Dan her di father, Yahudi ya. ya dalam Taurat ini ada Iya, hukum Taurat, Taurat. ya. Dengar dulu. Her father could arrange a marriage for her without her agreement. Bahkan sang ayah boleh menikahkan putrinya tersebut tanpa persetujuan si putri. Ini adalah tradisi dan Selamat datang di hukum kebenaran. Yahudi. Ini hukum Yahudi, bro. Bahkan di usia 3 tahun telah boleh dinikahkan. Jadi Yesus lebih baik- Yahudi bukan? Mungkin itu ya dijodohkan paling ya. Masa Oh, langsung dijodohkan? dipakai umur 3 tahun mati itu anak Bro. manusia ya. Awalnya itu pacaran, bro. Lah, maksudku gitu loh, dalam logika kita sebagai manusia kan kita juga, ini kan isi kitab nih kan, tuh zaman dulu banget ya toh. Tapi logika berpikir kita anak umur 3 tahun dikendu itu iso dah. makanya ketika kita melihat Justru persoalan kadang-kadang sejarah, saya juga bukan mau saya bela saya punya agama enggak. Jadi kalau memang nggak masuk di logika saya juga ya gimana gitu loh. Itu ngomong apa barusan itu? Ya kan umur 3 tahun terus dinikahin, umur 9 tahun dinikahin. Ya itu yang kadang makanya saya terus bertanya-tanya oh gitu tidak, loh. tidak, dalam Islam bukan umur batasannya, tapi dalam hukum Anda umur itu jelas tadi ya, 3 sampai 12 tahun itu adalah usia yang boleh dinikahi dalam Ya, hukum Taurat ya Anda. itulah, Tapi makanya, dalam Islam bukan umur. Hukum Islam menentukan perempuan boleh dinikahi itu adalah tanda-tanda biologis kedewasaannya. Misalnya dia Sudah telah balik, menstruasi ya. telah menstruasi, iya, bukan angka umur, bro. Jadi kita beda, nggak boleh disamakan. Nah, Jadi umur Bunda segitu kalau Maria- sudah menstruasi sudah boleh ya, saudara ya. Bunda Maria waktu nikah sama Pak Yusuf umurnya piro, bro? Bunda Maria. Enggak roh aku, Bro. Aku wong Indonesia. Nah, kan di dalam fakta sejarah, Pak Yusuf waktu itu umurnya 90. Bunda Maria ditulis dalam sejarah-sejarah kekristenan umurnya 12. Jadi waktu Iya. itu Bunda Maria masih kelas 1 SMP, bro, di MTS Sunan Giri. Jadi Iya paling apa ya? sekolah paling dulu ya. Nggak tahu sekolah apa nggak ada nggak dulu ya kira-kira ya. Ya itu berarti kan Bunda Maria umur 12, Pak Yusuf umur 90. Nah, Bayangno ini kalau juga saiki. Nah, lek saiki kan mek kakek Sugiono sing wani ngono, bro. Oke. Artinya begini, saudara, itu kan kejadian-kejadian di zaman dahulu ya. Orang-orang dulu kan memang orang-orangnya pada luar biasa semua itu ya. Nah, di situasi kondisi sekarang, ya toh. Kalau secara logika saya sih nggak masuk di akal saya sih. Kalau umur-umur di bawah 9 tahun itu kalau dinikahin bahkan 3 tahun kan di dalam isi kitab-kitab itu ya. Nggak masuk di akal saya sih. Itu kalau tradisi sekarang. dari Tradisi zaman itu Yahudi, tradisi kan? dari Di dalam Yahudi. hukum Taurat. Makanya itu
Yesus Kristus yang kita percaya ini kan dia datang Yesus untuk orang Yahudi, Rich. menggenapi. Ya, ya. Rich. Ya, Yesus ya, orang benar, Yahudi, ya. jadi dia mengikuti Yes. tradisi itu. Ya, itu Karena kan dia tidak menghilangkan tradisi-tradisi orang Yahudi Iya. sama sekali. Itulah tradisi. Jadi lupa tadi apa lagi saya mau ngomong. Artinya gini, ketika dalam hukum Taurat, Yesus Kristus itulah yang kita percaya ini dia datang untuk penggenapan hukum Taurat gitu loh. Penggenapan hukum Taurat, jadi seperti sama kayak Oh, oke. Penggenapan ya, hukum Taurat. Kalau gitu penggenapan hukum Taurat. saya mau tanya, ketika Maria hamil Yesus umur berapa kira-kira? Tahu nggak Anda? Kalau saya tahu pasti saya juga nggak tahu pasti umur berapa ya. Berdasarkan beberapa literasi sejarah, Maria hamil Yesus itu di usia belasan tahun, bro. Usia 12-13 tahun. Nah, itulah mujizat dari Allah yang Maha Kuasa itu tadi ya, kita nggak bisa. Berarti Allah tidak sayang terhadap anak-anak dibikin hamil. Tafsirannya nggak seperti itu, saudara. Itulah maksudnya. Jadi jangan Anda membawa narasi Anda untuk mengadili fakta sejarah yang telah terjadi di masa lalu. Iya, bukan. Itu kan masa lalu toh. Oke, berarti Tuhan tidak adil dong membuat seorang remaja putri tiba-tiba hamil. Justru itulah caranya Tuhan, kita nggak ngerti ya, itu caranya Allah sendiri yang memang Tadi katanya kedatangan Yesus untuk menggenapi hukum Taurat. artinya begini bro, pada saat ini loh, sedangkan Maria masih berusia belasan tahun loh. Iya paham. Jadi artinya begini, ketika kita membahas di dalam kejadiannya kita ya, manusia ini kan benar-benar jatuh dalam dosa kan. Jadi artinya hubungan manusia dengan Allah ini terputus kalau di kita ya. Udahlah, Artinya karena jatuh dalam dosa itulah tadi. Framing terhadap usia pernikahan itu nggak akan mempan ketika Anda mengetahui fakta bahwa Bunda Maria hamil Yesus di usia dini. Ketika Anda tahu narasi-narasi Alkitab Anda menjelaskan pernikahan-pernikahan dini. Bahkan Ribka dinikahi di usia 3 tahun. Jadi nggak usah angkat lagi itu. Itu adalah hal yang terdapat dalam Alkitab Anda sendiri. Benar, makanya itu Bang. Saya nggak juga mau. Maaf, Bang, saya potong Bang. Saya dari tadi penasaran. Ribka di usia 3 tahun dinikahi itu dasarnya dari mana Bang ya? Coba. Karena di Alkitab sendiri saya tidak tertulis. Tidak tertulis gitu loh. Jadi kalau memang saudara-saudara lihat itu entah itu cerita orang atau gimana, itulah ya biarkan sampai gitu. Silakan dokter spesialis objin, Dokter Wafi. Makanya tadi saya bilang itu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ini kan penggenapan. Saya cerita dulu sedikit ada. ya. Saya bisa tunjukin dalilnya ya. Oke. Jadi makanya tadi saya bilang ketika manusia jatuh dalam dosa, kan hubungan manusia umat ciptaannya ini kan rusak dengan Allah itu sendiri. Makanya itu untuk menggenapi hukum Taurat terjadilah mujizat itu tadi di dalam kandungan Maria Yesus kan tanpa ada perkawinan, dan itu juga kan diakui sama teman-teman di Islam toh. Itu tadi loh pemahaman itu. Makanya saya tidak pernah membenci agama Islam, agama yang lain, saya cuma tambah pengetahuan aja. Bentar saya tunjukin ya data Ishak itu menikahi Ribka umur 3 tahun ya. Ishak. Tapi bersabar ya. Maksudnya sabar ya. Oke, monggo. Karena kan kadang-kadang nama ini berbeda-beda itu loh. Padahal manusianya satu, namanya beda-beda kadang. Oke, ada pertanyaan lain dari Rich Michael untuk Al-Quran, hadis atau Islam? Masih di seputaran situ tadi Bang. Jadi tambah dengan tadi masalah sunat itulah sama bahkan gini ya, ketika kami menelusuri usia pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW, ada beberapa riwayat pembandingnya, sehingga riwayat yang mengatakan usia 9 tahun itu adalah riwayat yang bisa kita bandingkan dengan beberapa hadis yang menyebutkan usia yang berbeda. Dan itu juga akhirnya menjadi sebuah kajian tersendiri dalam ilmu hadis, mengkaji matan namanya. Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ketika diturunkan surat Al-Qamar itu turun tahun 8 sebelum hijrah.
Artinya 9 tahun sebelum dia menikah. Dia telah mengatakan dia adalah seorang fityah, seorang remaja putri. Kita katakan di usia 11-12 tahun. Maka 9 tahun kemudian dia baru menikah dengan Rasulullah, tahun 1 Hijrah. 9 tahun sebelumnya turun surah Al-Qamar dan dia mengatakan dirinya adalah seorang remaja putri fityah. Oleh karena itu beberapa ulama mengatakan usia yang paling rajih terhadap usia pernikahan Aisyah adalah di usia 19 sampai 20 tahun berdasarkan beberapa perbandingan matan hadis. Bagi kami itu bukan suatu masalah karena usia pernikahan adalah dilihat dari faktor atau indikator menstruasinya, bukan pada angka umur. Begitu, Bro. Nah, masalah Ishak yang menikahi Ribkah umur 3 tahun itu, coba kita hitung, Bro. Sampai sampean baca Kejadian 17 ya, itu baca harus satu perikop, jangan comot-comot. Di Kejadian 17 di sana dikatakan bahwa Abraham ya, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak. Jadi Abraham sempat tidak percaya kalau Sarah istrinya yang umur 90 tahun akan bisa memiliki anak. Itu awalnya. Lalu kita baca sampai Kejadian 17:21-nya. Nah, di Kejadian 17 nomor 21, Bro, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, kata Tuhan, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang. Nah, saat itu kan Sarah umur 90 tuh. Lalu tahun akan datang, kata Tuhan, Sarah akan dikasih anak. Ternyata benar. Di Kejadian 21 ayat 2 sampai 3, Ishak lahir tepat seperti yang mana Tuhan janjikan. 1 tahun setelah perjanjian. Nah, maka mengandunglah Sarah di sana. Lalu beliau melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan 1 tahun setelah perjanjian. Nah, kemudian Sarah wafat, kan umur 91 tuh baru punya anak. Nah, Sarah wafat setelah Abraham diuji pengorbanan dan saat itu Ishak umurnya 36, Bro. Saat Sarah wafat, ya, pada saat usia Sarah kan wafat itu tahun umur 127 tahun. Dan saat itu Ishak umurnya 36 tahun. Ingat ya, Sarah mati dalam fakta sejarah itu umurnya 127. Saat itu Ishak umurnya 36. Di Kejadian 23 dikatakan, Bro, bahwa Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah, itu dalilnya. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan, lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Kelahiran Ribkah, nah saat Ishak umur 36 itu, Ribkah lahir. Bayangkan, selisih umur Ribkah dengan Nabi Ishak saat itu sudah 36 tahun saat Ribkah baru lahir. Itu dijelaskan di mana? Dijelaskan di Kejadian 22 ayat ke-23. Nah, Ishak menikahi Ribkah pada saat umur 40 tahun. Lihat sampean fakta sejarahnya itu. Kejadian 25 ayat 20, di sana Ribkah ya dinikahi oleh Ishak saat Ishak umurnya 40 tahun. Jadi kan Ribkah itu lahir saat Ishak umur 36. Lalu Ishak menikahi Ribkah umur 40. Berarti kan saat itu Ribkah masih umur 3 atau 4 tahun. Sorry, saya potong. Mana Ribkah? Ribkah lahir pada saat si Ishak umur berapa tadi? 26. Kok 26 sih? Saya tidak bilang 26 loh tadi. 36. Saya tidak pernah bilang 33 barusan. Berapa umur? Oh, enggak, biar mempersingkat aja waktunya. Berapa umur Ribkah saat berapa umur Ishak saat Ribkah dilahirkan? Saat umur 36, Bro. Coba lihat di Kejadian 22 ayat ke-23. Oke, bentar. Dan Betul memperanakkan Ribkah, ya. Dan Betul memperanakkan Ribkah. Ke-8 orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu.
Iya. Nah, Terus? di saat itu apa namanya itu siapa itu Sarah sudah meninggal apa enggak waktu Ribka lahir? Enggak dijelaskan di situ. Nah, makanya bocor sejarah, Bro, biar gak pakai ayat tok. Gitu loh. Lihat maksudnya ayat ini arahnya kemana. Ribka lahir itu Bunda Sarah sudah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, Tahlilan dan dapat 7 hari, kemudian Ribka lahir saat Ishak umur 36. Dinikahi oleh Ishak umur 40 tahun. Berarti saat itu Ribka umurnya berapa? 3 atau 4 tahun gitu loh. Kalau cuma baca ayat ya ruwet, Bro. Kita lihat fakta sejarahnya loh. Oh, wes cari itulah dulu di Google. Nanti orang dulu ya. Jadi ya kita cuman bisa membaca aja tuh isi sejarah. Oke, pada intinya seperti ini. Saya menyalahkan pernikahan dini ya, tapi memang sudah tradisi mereka ya seperti itu, mulai dari zaman Abraham sampai zaman sebenarnya Yesus gini, itu Mas Michel, sudah bukan tradisi mereka lah itu. gitu. Bukan tradisi, gini. Sebenarnya ya, yang mengatakan Ribka itu umur 3 tahun atau 4 tahun, itu pemahaman seorang rabi kan ya. Iya, Pemahaman jadi seorang rabi. bukan mungkin rabinya siapa juga saya nggak tahu. Apakah Iya, itu benar dia rabi iya. dapat pemahaman dari mana Rabi kita juga nggak Rashi, tahu. Tetapi yang Rabi mau saya Rashi, sampaikan di ya. sini adalah kalian melarang orang berbicara atas dasar asumsi. Fakta sejarah tertulis di dalam Alkitab, kalian membuatnya menjadi suatu asumsi. Nah, Loh, untuk apple to kok apple jangan asumsi melakukan sih? itu. Gitu. asumsi Saya tidak membawa asumsi saya untuk masuk ke dalam ranah teologi ini. Ini pemahaman para Supaya- rabi loh. Coba sampean buka di Sefaria ya. Sampean buka di Sefaria, pemahaman Rabi Rashi. Ini rabi loh, orang Yahudi itu kan kita orang Yahudi. Tunggu dulu, jangan dipotong dulu, santailah Mas Michel. Saya kan terangkan dulu, sampai kan tidak percaya. Iya, saya dengerin. Ya, Rabi ini kitabnya orang Yahudi. Kejadian itu kitabnya orang Yahudi. Nah, kemudian ini seorang rabi, anggap kalau di kita itu adalah seorang ulamanya yang mengatakan begitu. Ulamanya siapa? Rabi Rashi. Dia mengatakan dalam masalah pernikahan Ishak dengan Rifqah itu ketika Ishak berumur 40 dan Rifqah berumur 3 atau 4 tahun. Jadi Rabi ini mengkolerasikan data fakta sejarah. Kalau Anda memang tidak terima, Anda harus sodorkan data lagi. Ini loh ternyata Ishak umurnya 40 dan Rifqah sudah umur 17 tahun. Tampilkan, bacakan dalilnya. Bantah yang punya kitab ini ulama Yahudi yang bilang loh, Rabi Rashi ini. Begini, saudara, ya memang itu udah fakta sejarah yang terjadi. Kita nggak bisa gimana. Mau dibela kayak gimana pun beda cerita zaman dulu sama sekarang. Itu zaman Yahudi dan enggak, Mas Michael, gini saya kasih tahu bahwa pernikahan yang dikatakan itu adalah sebuah pertunangan. Jadi pertunangan itu sudah dianggap sebuah pernikahan di dalam adat istiadat Yahudi. Jadi orang yang sudah ditunangkan, coba tampilin datanya. Data dari mana itu? Bermakna pertunangan. Kayak di Indonesia dulu kan ada juga yang istilahnya kita di daerah timur itu ada ya, ketika lahir ya nanti dicodohkan ya, jadi ditunangan dari umur segitu nanti dipakainya nanti. Jadi kalau dibilang dikawinin umur 3 tahun ya enggak lah, pada saat Ribka dia bawa, dia sudah membawa 2-3 buyung air di pundaknya, berarti kita pakai aja 2-3 buyung. Saya bisa jawab itu. Disitulah menunjukkan keanehan kitab Anda. Jangankan menikah dengan bayi 3 tahun, Tuhan dibanting saja ada dalam kitab Anda. Tuhan dibanting loh, kalah dalam pergulatan Tuhan. Artinya mungkin itu kan persepsi saudara-saudara tuh. Jadi kita Loh, ya persepsi apa-apa. itu tertulis. Iya benar, ada tertulis itu, benar. Iya kan? Tuhan bersiul ada kan? Enggak, maksudnya kan gini, Mas Michael. Kan di Bible ya, di Bible dari Kejadian sampai Wahyu, saya cari itu aturan umur dalam pernikahan kan enggak ada tuh. Berarti kan Bible tidak pernah mengatur umur. Biasanya teman Kristen mengatakan begini, yang ngikuti budaya masing-masing. Lah itu namanya asumsi.
Karena Bible tidak pernah mengatakan ikutilah budaya masing-masing untuk takaran umur menikah. Tidak ada keterangannya seperti itu. Berarti secara akal, secara logika, ketika di dalam Bible tidak disebutkan secara jelas umur berapa, baru lahir pun boleh langsung menikah, kan begitu? Boleh menikah, tapi dipakainya itu loh, Bang. Nggak, Oh, berarti boleh menikah dengan anak yang bayi, tapi nggak, maksudnya dipakainya gitu loh, 9 tahun secara logika kemudian. berpikir kita, walaupun Gini, walaupun di dalam hadis atau di dalam Alkitab itu tidak ditulis. Michael, ketika Tuhan menjadikan Maria hamil di usia 11-12 tahun, apakah itu bukan suatu umur yang dini untuk mengandung anak? Iya, kenapa Itu kok sangat Tuhan dini, tidak tapi nanti itu kan aja umur kadarnya itu 20 gitu? mujizat gitu loh. Waduh, Tuhan gimana sih Tuhan? Ya berarti Tuhan yang salah nih. Enggak kan? Enggak gini Bang. Jadi saya nggak mau berlarut-larut soal pernikahan begini. Jadi intinya kita memahami bahwa Tuhan itu di atas segala peraturan yang Dia lakukan. Karena Dia adalah Sang Mahanya. Kalau kita memberikan aturan, memberikan Oke, batasan Michael. yang kita miliki, pemahaman kita sendiri untuk Michael. diterapkan kepada Tuhan, kita nggak ketemu. Oke, kedua Michael, dengarkan saya sejenak saja. Oke, Artinya, monggo Saudara Ali. Ketika Maria bisa hamil di usia 11 tahun, artinya Maria sudah mengalami menstruasi belum? Bisa iya, bisa belum, Bang. Ya, Karena nggak ada yang periksa ya gimana Karena ya? kan, masa Astaga, Anda berkhianat terhadap kewarasan Anda sendiri. Bagaimana Loh, wanita bisa hamil tanpa menstruasi? Artinya begini. Kenapa enggak? Karena di dalam Namanya juga teologi mujizat itu Tuhan, memang dia harus Kacau kawin Anda. dong. Itu di luar nikah. kekuatan Kucing dan gede. kemampuan kita. Kacau Anda. Gini. Bukan, Saya Bang Ali. saya Bang 3 Ali. menit, Bang. Boleh ya sebelum saya Sebentar dulu. Ini Ya, loh, Michael. tadi kan Karena Bang Ali 3 menit bilang, juga. ya toh, Kita baru apakah ngobrol, sudah udah lama, menstruasi ya kan? apa belum? Saya 3 Masalah menit. Bang. menstruasi apa enggaknya, ya kan? Kan kita nggak tahu, makanya itu mujizat Tuhan itu kok Nah, bisa hamil loh tanpa kayaknya- harus kawin. Kayaknya Bapak Mikeh nggak tahu tuh bahwa Yesus pernah mimpi basah. Tahu nggak? Ayo. Astaga, ya namanya Loh. juga manusia pasti mengalami. Oh, Pasti. ya sudah kalau gitu. Ya pasti alami secara manusia, karena nanti lebih panjang lagi perdebatannya nanti itu secara manusia, secara akal sehat pasti dia mengalami sebagai manusia normal ya. Kira-kira Coba. Yesus mimpi apa itu kok sampai bisa mimpi basah ya? Mimpi apa waktu itu ya? Menurut abang mimpi ketemu siapa tuh biasanya? Ya kan kita nggak tahu juga isi mimpi apa. Kalau ditanya ke situ kan udah nggak, nanti di luar nalar kita nanti ya. Itu makanya saya bilang tadi itu mujizat yang terjadi lah. Makanya si Maria ini hamil, kita nggak tahu memang dia udah mens atau belum. Kalau Jangan si secara Maria lah. logika dia udah umur Muslim. gitu bisa saja udah menstruasi. Jangan si Maria, Muslim aja panggil dengan hormat Bunda Maria. Masa si Maria? Aduh. Ya enggak masalah kok. Yang penting kita percaya ya toh. Berarti Makanya- wajar ya Yesus menikah, wajar ya, kan manusia. Iya, menurut abang kan Yesus menikah. Menurut kita kan enggak. Tapi wajar Ya. gak sih? Kan dia manusia, wajar kan? Kalau secara lahir ya secara manusia, ya dia datang sini kan sebagai Tuhan juru selamatnya kita seluruh umat manusia menurut orang Kristen. Tapi kan yang lain pasti nggak terima itu. Dipersembahkan Makanya kepada semuanya- siapa? Semuanya masih dalam masa penantian kan. Kalau kita yang Kristen ini sudah nggak masa penantian yang kedua. Yahudi pun masih dalam proses menunggu masa penantian karena dia belum percaya itu. Tapi jujur Bang ya, mending Bang, Abang Michel itu bela Islam loh dalam Yesus menikah. Kenapa? Kalau Yesus menikah Bang, kan anaknya Tuhan tuh Bang. Bagus tuh Bang, punya banyak Iya. Tuhan Anda Bang. Saya nggak baca dia menikah ya toh. Kalau saya baca mungkin bisa dipertanyakan itu ada di mana sih, kan begitu. Tapi dia Saya nggak manggil menemukan. istri. Kenapa? Yesus Lanjut, manggil Bang Ruma. istri. Kenapa? Yesusnya aku bilang manggil istri. Si siapa tuh? Yesus. Kalau dia manggil Maria itu dengan sebutan gune. Ya itu berarti artinya apa itu? Saya nggak paham tuh. Ya kalau dia panggil perempuan itu dengan kata gune berarti dia manggil istri, misalnya dalam Yohanes 20 nomor 15. Ya itu beda lagi nanti ya. Enggak. Yesus memanggil mempelai wanita loh. Ibu. Gune perempuan ya kalau nggak salah artinya ya. Iya, istri.
Istri. Perempuan, perempuan bukan atau istri istri? lah. Istri mempelai wanita artinya istri gune. Kalau Nah, gune, kadang-kadang gini loh, saudara. Makanya tadi saya hmm, bilang, kadang-kadang tuh cerita di dalam semua kitab Islam, kitab Kristen itu ceritanya sebenarnya sama, cuman beda-beda tuh. Kata-katanya beda, pemahamannya orang-orang ini selalu ori, berbeda. Makanya tadi saya kasih origin, perumpamaan di situ. makanya kembali ke original teks supaya nggak beda-beda. Kami memahami Yohanes 20 nomor 15 itu Yesus manggil istrinya. Istrinya, kapan dia nikahnya ya? Nah itu dia makanya banyak kitab-kitab apokrifa yang ditolak karena menceritakan Yesus nikah. Yang tidak ada Yesus nikah diterima oleh gereja. Nah kembali kepada pembahasan tadi Bung. Di dalam bilangan 31 nomor 18 jelas sekali dikatakan di sana, tetapi semua anak-anak kecil perempuan anak-anak kecil di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kau biarkan ia hidup untukmu. Di situ ada kata tap ini artinya anak-anak kecil, anak-anak gadis kecil. Artinya nggak ada hari, nggak ada bulan, nggak ada tahun di sana. Itu perintah. Itu perintah, Bung. Apa bahasanya Bang? Tap Bang ya? Iya, tap itu artinya anak-anak kecil. Anak-anak Tap layar kecil. berarti. Itu satu. Kemudian di dalam Ulangan 21 juga sangat jelas di sana Bung kalau kita baca, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, Tuhan Allahmu menyerahkan mereka di tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan dan engkau melihat di antara tawanan itu ada seorang perempuan yang elok. Perempuan ini tidak ditentukan usianya, lagi-lagi sama dengan Ulangan yang tadi, sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya. Rambut apa yang dicukur di sini? Lalu kemudian memotong kukunya. Kita tanyakan tuh Bang Suma, itu rambut apanya tuh? Nah iya dia, karena kan ada tradisi gereja yang viral sekarang ini, jemaatnya itu dicukur bulu itunya. Kan Iya itu. itu kadang-kadang itu sesat. Gini loh Bang. Gini. Tunggu sahabat. Saya lanjutkan dalilnya. Lalu menanggalkan pakaian yang dipakainya dan pada waktu dia ditawan dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapaknya. Artinya dia masih anak-anak. Karena dia masih menangisi bapak ibunya. Bolehlah engkau dengarkan. Bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Ini perintah Bung, ini perintah Tuhan ini. Ini bukan Bang Suma. Ini bukan Itu tafsir. menarik itu. Itu tadi gereja yang tadi Bang Suma sebut itu, jangan gereja di mana itu Bang? Coba Anda coba cari di Google, ada gereja jemaatnya dicukur bulu itunya. Ini yang pernah dibahas oleh guru saya Sugiono, Alhisugi. Nah, mungkin mereka lagi bingung cari jemaat paling Bang, jadi bikin cara-cara yang lain. Nah, tapi ini ada perintah, Bung. Maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya. Dia tadi salah pemahaman, mungkin bisa saja nyasar dia itu. Tapi ya gini Mas Michael, gini yang pasti kita harus pahami adalah Tuhan yang disembah Musa itu Tuhan yang melarang, membenci pernikahan dengan di luar sukunya. Karena apa? Yahudi adalah kaum eksklusif gitu. Nah, mungkin ada Yesus salah kan rabi tuh. Yesus rabi gak? Rabi bukan? Rabi. Menurut siapa nih? Nanti kalau saya bilang menurut Alkitab ya itu nanti orang-orang Yahudi bilang bukan rabi. Saya bingung. Jadi mau dipakai standarnya gimana kalau memakai kalau mau ini dari tadi nggak jelas. Kita pakai standarnya Alkitab. Gitu. Alkitab kan perjanjian lama dan baru, Bro. Di sana diterangkan Yesus rabi apa bukan? Secara tekstual ya, kita nggak tahu dia sejujurnya nggak ada yang tahu lah. Ya sejujurnya nggak ada yang tahu. Secara tekstual di Yohanes 3 berkata ada seorang Yahudi, pemimpin agama Yahudi namanya Nikodemus. Ia datang pada malam hari kepada Yesus dan berkata, "Rabi." Gitu. Ya, secara tekstual syaratnya gitu. Jadi rabi itu kan harus nikah, Bro. Makanya di dalam bahasa Jawa, rabi ku artine kawin, ngono lho. Di Yahudi beda. Makanya ada lagu ya tabatab wadalla Yesus nikah lagi kan gitu loh.
Gini Bang, biar kita luruskan Bang ya. Rabi itu harus dikata atau enggak? Kalau menurut Abang Yeremia rabi atau bukan? Yeskiel rabi atau bukan? Istilah rabi itu ada di zaman setelah Ezra Bang. Gitu. Apa yang dimaksud dengan rabi? Rabi itu guru agama. Rabi itu ada 3 tingkatan. Ada S1, S2, S3 lah kalau sekarang gitu. Itulah Strata kalau rabi di namanya. Jawa kan menikah, kalau rabi di kita kan beda ya Bang Michael. Jadi gini, maksudnya kita harus jujur gini. Saya tuh saat berteologi harus jujur kepada diri saya sendiri. Dan adil kepada orang yang setuju Bang Michael. Yesus orang Yahudi bukan? Yesus orang Yahudi. Nah, di Yahudi itu syaratnya menjadi rabi itu harus nikah nggak? Saya nggak tahu. Saya belum pernah ketemu orang Yahudi yang asli lah soalnya. Apa syaratnya menjadi rabi itu tidak tertulis. Tetapi syarat Gimana? menjadi diocesan, syarat menjadi uskup ada. Harus mempunyai 1 istri. Orang yang tidak sangar. Terus Gitu. ketika Yesus jadi rabi kan dia orang Yahudi tuh. Siapa istri Yesus? Nggak ada Tidak Bang. dituliskan. Bayangan Tidak ditulis. sesuatu Tadi yang kan tidak sudah ada, dijelaskan Yohanes 20:15 sesuatu Yesus yang manggil tidak istri. ada, kamu ada-adakan. Jadinya ini benar-benar asumsi. Di dalam asumsi tidak ada kebenaran, yang ada kesukaan. Mana yang menyukakan hatimu, itu yang kamu pegang. Mana yang membuat kamu diuntungkan, itu yang kamu pegang sebagai kebenaran. Itu bukan kebenaran, itu kesukaan. Kamu menyukai hal itu. Begitu juga penerjemah Kebenaran kitab adalah saudara. bila Begitu juga sebuah lembaga teori kitab sesuai Indonesia. dengan fakta. Yang dia Apa suka ya teorinya, seperti itu di mana terjemahannya. tertulis, berikan datanya kepada saya. Pandai, Bahwa pandai, Yesus saudara saya ini menikah, siapa pandai. yang dinikahinya, Begitu juga umur berapa lembaga dia kitab menikah. Indonesia. Lalu berikan datanya Yang dia kepada sukai saya, itu yang baru saya bisa dituliskan. memahami hal itu sebagai kebenaran. Original Bukan teksnya kesukaan. gunaika, diartikan Tidak usah ibu. berbicara dengan original teks yang Loh. yang menerjemahkan, yang menerjemahkan Alkitab adalah orang-orang yang ahli, yang lebih ahli. Ahli percayalah. ahli Lebih apa? ahli dari kamu. Lah kalau gune Nih, apa artinya dalam yang bahasa kamu Yunani? katakan Gune hanya dalam bahasa sebagai Indonesia apa artinya? Juma. Dengarkan saya. Juma Dengarkan harus saya. juga memahami perbedaan antara kesukaan dengan kebenaran. Jangan Dulu, Bang, kamu menyukai sebenarnya suatu bahas pemahaman Michael. lalu kamu pegang dan kamu sebarluaskan. Gitu. Kamu memelintir kebenaran. Loh kok jadi saya yang memelintir? Original teksnya tertulis gune. Guna itu artinya perempuan. Ya, perempuan tapi wanita yang sudah punya suami. Waduh. Istri Itu itu. penghormatan. Lah penghormatan. Nah, itu baru asumsi namanya. Itu baru asumsi. Bukan asumsi. Loh. Bukan asumsi. Kamu kalau perempuan ibu dipanggil ibu. Bukan ibu, Salah. beda. Belum Kalau tentu ibu itu orang yang mater, melahirkan. Ibu mater. bisa jadi orang yang Lah. juga orang Kita perempuan yang buktikan dihormati. saja ya. Kita Iya. buktikan saja ya. Iya Bang, Ini Bang. Google Bang Translate Michael, ya. Bang, cuma Indonesia ke Yunani. Apa saya nimbul Kita tulis pertanyaan kata juga nih. istri. Kita tulis kata Oh, istri. Apa yang keluar ini? Mungkin Istri. di situ ada nggak Bang itu yang tadi kan Yesus Gunai. itu panggil istri. Gunai. Namanya Istri. siapa ya? Istri dalam bahasa Yunaninya gunai. Ya. Kalau perempuan, Perempuan juga yang telah bersuami juga gunai. Kita tulis perempuan. Gunai. Ketuan. Namanya gadis. siapa? Coba kira-kira, Bang? gadis. Oke, kita tulis gadis sekarang. Gadis perawan. Gadis Beda, perawan kan? Bang tulisnya. Kalau gadis keluarnya apa? Hmm. Koritsi. Sama enggak Iya. tuh? Oh, Yesus memanggil gune. Berarti Yesus memanggil Nah, itu panggilan kepada perempuan yang sudah menikah, bukan kepada perempuan yang dia nikahi. Nah, makanya tadi saya bilang Bang Suma, mungkin panggilan Yesus itu tadi. Makanya saya tanya tuh, siapa ada nggak? Mungkin teman-teman tahu. Kan tadi dia panggil istri, namanya siapa ya? Ada nggak itu Bang? Mungkin ada. di Yohanes 20 nomor 15 itu Maria. Maria kan ibunya. Nah, Maria juga ada yang menyukai dan mencium kakinya, meminyaki rambutnya juga Maria namanya. Wah, nggak pernah baca Alkitab nih orang. Baca Bang, baca. Oh, Maria itu bukan satu di Bible. Wah, gimana sih? Yang Iya. menciumi kaki Yesus, menyeka rambut Yesus itu Maria juga namanya. Di original teksnya tidak ada kata Magdalena, nggak ada. Yang ada Maria, terjemahan yang menggantikan istri, ibu, Maria ibunya. Itu terjemahan dia mengatakan itu.
Jadi kalau giliran baik-baik dibilang itu Maria istrinya, ibunya. Tapi kalau yang buruk-buruk Maria Magdalena. Original teks nggak ada itu bahwa ini Maria ibunya, ini Maria istrinya, nggak ada. Maria Magdalena nggak ada. Tunjukkan kepada saya kalau ada. Nggak ada itu. Semakin aku, saudara-saudara, aku lagi selalu membaca buku satu, itu buku sejarah dunia yang disembunyikan. Ini mungkin teman-teman baca. Lama-lama juga ya seru juga nih baca buku sejarah itu loh. Jadi daripada baca kitab tadi ini, kitab-kitab ini juga ada yang terus diperdebatkan gitu loh. Akhirnya saya sekarang mulai baca ini nih, baca buku sejarah. Oh. Seharusnya ketika sudah ragu sama Alkitab, baca Al-Quran sekarang, Michael. Sulit bacanya. Ya karena itu kitab termaterai memang. Terus terang begini saudara-saudara, mungkin ya saran atau apa. Terus terang istri saya Islam loh. Jadi istri saya Islam, cuman saya nggak memaksa dia juga untuk masuk Kristen, dan dia juga tidak memaksa saya untuk masuk Islam. Jadi kita sama-sama saling belajar. Begitu saudara. Jadi makanya saya nggak membenci mana-mana, saya nggak membenci, kan nggak boleh. Ya, mantap. Pertama kita juga di keluarga banyak Islam, Bang. Sudah dapat resepnya. Iya, istri saya orang Islam. Jadi ya kita sama-sama menjalani aja ini hidup tuh. Nanti jadi perdebatan lagi kayak di TV One itu loh. Kemarin sempat saya sharing juga di teman-teman di room sebelah itu. Ya saya harus bagaimana kan begitu. Iya, kelihatannya Mas Michael yang di bawah ini yang bawang putih ya, yang di atas bawang merah ini. Maksudnya gimana gitu. Oke, semuanya makasih ya. Kebetulan ada teman nih, ada yang meninggal harus zuhur di makamin, jadi saya harus ikut. Terima kasih semuanya buat waktunya. Bang Michael, Bang Michael. Ya. Biasanya kan kalau ada yang meninggal tuh semoga amal dan ibadahnya diterima di sisinya. Kan banyak di sisinya, kenapa nggak di depan aja ya? Di belakang enak, boncengin. Ya, semua pada di sini loh. Ya. Mangga, salam saudara ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Jadi kalau istri Anda itu Islam, iya Islam Bang. Sementara Anda Kristen, ya neraka tempatnya istri Anda itu nanti. Kalau dia nggak bertaubat. Semoga enggak lah ya toh. Loh, nggak bisa enggak. Pertama dia Islam. Kalau Islam itu benar, dia dilarang, dia masuk ke dalam ranah hukum zina. Kalau Kristen itu benar, dia Islam. Ya mau kemana dia coba? Artinya begini, yang penting kan kita mematuhi aja. Makanya kalau kita nggak bisa. Ketika yang benar, ketika Islam yang benar, maka dia jatuhnya sebagai pesina, neraka. Ketika Kristen yang benar, dia adalah Islam. Dia bukan Kristen, bukan pengikut Yesus, neraka juga. Mau kemana dia kira-kira? Saya tanya sama Bang Suma. Dua-duanya benar nggak mungkin. Islam benar, dia bersina, masuk neraka. Kristen yang benar, dia tidak menyembah Yesus, masuk neraka. Sama-sama. Jadi mending Anda cerai aja. Supaya dia ada kesempatan, untuk selamat. Kalau Islam yang benar, dia selamat, terhindar dari zina. Artinya begini Bang Suma ya, kadang-kadang Anda jangan biarkan istri Anda itu menjadi penghuni neraka, Bung. Kalau sayang ya sama istri Anda, ceraikan. Ya. Kalau sayang harus diselamatkan toh. Artinya kan saya menunjukkan jalan keselamatan. Keselamatan apa dengan menyembah korban dewa Molok? Nah, ya, yang masuk surga cuma Bang. Yang masuk surga cuma KTP-nya nanti, Bang. Keselamatan apa nyembah dewa Molok itu, korban dewa Molok? Coba. Dewa Molok itu tolong dijelaskan ke saya Bang Suma. Itu kan dewa Molok dari Dewa tadi Molok itu dewannya ajaran pagan yang meminta yang selalu dikorbankan kepadanya korban manusia. Itu dewa Molok. Makanya saya katakan kepada saudara, di dalam dengarkan, di dalam Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan, nama Allah. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Imamat 1:2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Apakah Yesus ini dipersembahkan kepada Tuhan ketika dia mati di atas tiang salib? Tidak. Siapa bilang itu adalah prosesi persembahan? Tidak, itu pembunuhan.
pembunuhan yang terjadi, dan setelahnya Paulus panen dengan kejadian itu. Dengan apa? Menjajakan bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa orang Kristen. Oke, kata Bang Suma tadi kan begitu ya. Berarti Bang Suma ini udah yakin masuk surga nih. Saya katakan kepada saudara, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kami jannah, surga. Dan ketika pencipta langit dan bumi itu berjanji, mustahil ingkar. Apa itu? Mungkin ada hadis Al-Quranul Karim, Al-Mu'min. Al-Mu'min jelas dikatakan itu. Jelas tuh, ya toh? Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan barang siapa yang takut akan saat menghadap kepada Allah, ada baginya dua surga. Dua surga. Kebalikannya kemudian diterangkan dalam Al-Quran, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahannam. Jelas itu. Itu dua surga. Iya, dua surga. Kenapa? Karena sejatinya surga yang diciptakan, yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya manusia, mereka tolak, mereka lebih pilih ke neraka. Makanya mereka mendapatkan neraka itu 2 kali lipat. Al-Quran menjelaskan seperti itu, Bung. Orang-orang Kristen itu mendapatkan nerakanya itu berkali lipat. Dijelaskan dalam Al-Quran, qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Masing-masing orang-orang kafir ini mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Kenapa berlipat ganda? Karena tadinya neraka yang harusnya dimasuki oleh orang-orang lain selain Anda, umat Islam misalnya, Allah tebus itu semua. Begini, Allah hapuskan dosa-dosa mereka yang mohon ampun, dan nerakanya kemudian diberikan kepada Anda. Makanya neraka Anda itu 2 kali lipat. Berarti di dalam gini Bang Michel, berarti menurut di dalam surah Al-Fathu, coba buka Bang Michel ya, surah Al-Fathu ayat 5. Di sana sangat jelas ya, dikatakan liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, akan diberikan surga. Jadi kalau Mas Michel Islam, istrinya Kristen yang masuk surga, KTP-nya Bang, bukan orangnya. Oke, gini Bang. Saya tanggapi Bang Sumad dulu nih. Sebentar Bang Michael. Jangan sampai ada narasi tidak ada kepastian surga dalam Islam. Itu sering sekali framing dari kalangan Anda. Ustaz Wafi, tolong bacakan An-Nisa 122, Ustaz Wafi. Jelas sekali perkataan Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya mau bilang begini, tadi kan kata Bang Suma kan ya seperti Islam ini paling benar toh. Oh jelas itu. Jelas. Ya udah jamin ada keselamatan. Berarti Islam ini kan muncul di abad keberapa sih? Loh, kok jadi kayak gitu? Nah sekarang kalau begini Bang, berarti manusia yang sebelum ada Islam, berarti neraka semua itu manusia? Oh enggak. Allah menerangkan dalam Al-Quran, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, siapapun di antara mereka yang apa yang dikatakan kafir, Bung? Kafir itu adalah satu, orang yang ingkar terhadap apa yang Tuhan berikan kepada para nabi. Orang yang menolak, menutup diri loh. Yesus mengajarkan, dengarkan. Kita uji. Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4 untuk mempersembahkan persembahan Nabi Musa. Apakah Anda ingkar? Saya nggak ingkar kok. Anda mengorbankan hewan apa? Nggak ada yang dikorbankan. Nah itu dia, berarti Anda ingkar terhadap perintah Yesus. Kan beda zaman. Berarti Anda kafir terhadap perintah Yesus. Dengarkan. Di dalam Galatia 2 nomor 14, Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Anda bersunat? Oke. Kenapa? Anda bersunat? Saya sunat. Berarti kalau Anda bersunat, Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Artinya begini, Bro, ya. Masalah saya sunat itu saya tidak diwajibkan sama gereja saya untuk bersunat. Nah, itu dia makanya kukatakan Anda bukan pengikut. Artinya saya pun sunat ya wes kebersihan saja. Kepingin lebih bagus saja, lebih tampilan ganteng gitu loh. Anda bukan pengikut. Dan kalau Anda sunat menurut Paulus di dalam Galatia 5, kalau Anda sunat, Yesus tidak berguna bagi Anda. Karena kan kita tidak diwajibkan, Bang, untuk bersunat. Wajib. Kalau pengikut Yesus hukumnya wajib bersunat. Dan itu kan juga tidak menjamin keselamatan kita, sunat ya sunat. Nggak bisa. Kalau kelakuannya biadab, dia bisa masuk surga, Bang. Bung,
Jangankan masuk surga, masuk ke dalam bait suci Tuhan aja nggak boleh kalau nggak bersunat. Baca Yehezkiel 44 nomor 9. Nggak boleh. Saya bilang ke saudara. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Elohim. Tidak seorang pun dari orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam ke tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Jadi tempat kudus Tuhan itu ada dua, bait suci dan surga. Gak boleh orang yang tidak sunat masuk surga. Ini dalilnya, Bung. Yehezkiel 44 nomor 9. Nah, Anda mau kemana kalau tidak sunat? Nah, kalaupun Anda sunat... Nah, makanya itu kan perjanjian lama tuh, saudara. Perjanjian lama itu, yang mengatakan perjanjiannya orang Yahudi itu perjanjian lama, itu kan gereja. Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan di dalam Yeremia 31 nomor 33... Nah, perjanjian kalau orang gereja kan dianggap kayak di Islam kan ulama toh. Saudara percaya ulama apa enggak? Loh, ulama apa di gereja? Nah, kalau tadi kan saudara bilang bukti itu kan orang-orang gereja. Kalau orang-orang gereja yang zaman dulu bisa aja kayak sekarang kita bilang Anda percaya firman Tuhannya atau tokoh-tokoh agama Anda yang Anda percaya? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 44 nomor 9. Berarti tidak kalau boleh orang yang tidak bersunat. Itu berarti nggak percaya para ulama atau wali songo dong. Apa yang kami tidak percaya kepada ulama selama mereka berkesesuaian dengan kitab suci kami? Apa? Nah, maksud saya gitu. Seperti ulama yang Anda sebutkan tadi. Ulama siapa? Kiai Sakur. Dia mengatakan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan Islam. Kami nggak percaya. Meskipun dia dikatakan ulama, bahkan disebut wali pun kami nggak percaya. Kenapa? Bertentangan dengan akidah kami. Oh, berarti tidak semua berarti ya kita percaya ulama ataupun ulama mana yang melakukan penyimpangan dari Al-Quran. Kami nggak terima ulamanya. Mana tahu ulama air. Ataupun hadis-hadis yang seperti di Buya itu juga tidak semua ya, Bang. Kami tidak percaya kalau selama itu bertentangan dengan akidah kami, mau dia ulama, mau dia wali, bahkan malaikat sekalipun kami tidak percaya. Bahkan jangankan malaikat, Tuhan yang dituhankan orang Kristen dan orang di luar Islam kami nggak percaya. Level Tuhan loh. Habib Rizik kita tolak apalagi cuman sekedar ulama. Ayo. Ya, Bang. Habib pedoman kami Al-Quran, Bung. Gimana? Habib Rizik kita tolak nih. Kenapa Habib Rizik? Apa yang dia lakukan yang berkaitan dengan akidah, yang melanggar akidah kami? Iya, dia kan melarang sholat Jumat. Selalu mengkafir-kafirkan orang, selalu mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Siapa yang dikafirkan oleh beliau? Nggak usah bawa fitnah ke sini, Michael. Bahaya itu narasi. Oke, lanjut yang lain lah, Bang. Yo, lanjut yang lain yo. Tadi aku bilang. Jadi jangankan Habib Rizik, dengarkan, jangankan Habib Rizik. Seorang nabi sekalipun kalau datang ke Indonesia mengecaukan negara ini kami tolak. Negara ini harga mati, asal Anda tahu. Ya, yang pasti kalau mau kiamat pasti akan ada nabi-nabi palsu ya, itu saudara. Jangankan hari kiamat, pada saat Yesus berkhotbah pun nabi-nabi palsu itu datang setelah dia. Nabi palsu itu mengaku bertemu Mesias. Siapa nabi palsu yang pernah bertemu dengan Mesias? Siapa? Siapa di antara Islam dan Kristen yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Islam atau Kristen? Bertaburan di agama Anda orang bersaksi bertemu Mesias. Sementara Yesus mengatakan jika ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Makanya saya nggak percaya kalian.